kesempatan waktu dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan juga bisa silaturahim dalam acara webinar ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan, mungkin Bapak-Bapak, Ibu Komisioner, mungkin ada yang hadir, dan juga Bapak Sekjen, ataupun teman-teman kepala biro yang lainnya untuk ikut join di webinar ini. Kemudian kepada para narasumber, Pak Anwar Siregar, dan juga Pak Ono Purbo, terima kasih sudah bersedia untuk menyampaikan pencerahan kepada kami bagaimana kita melakukan selama WFH ini menggunakan internet dengan secara aman. Kemudian juga kepada para peserta juga saya ucapkan terima kasih, dan juga saya berharap webinar ini bisa menjadi bahan pada kita semua untuk lebih hati-hati dalam menggunakan internet, tidak hanya melulu menggunakan Zoom ataupun aplikasi video conference lainnya, tapi juga di dalam kita menggunakan internet. Mungkin nanti ada isu-isu yang disampaikan, baik itu masalah keamanan ataupun bagaimana yang saat ini istilahnya kalau di dalam cerita itu sangat berseliweran di media-media sosial, bagaimana satu produk itu menjadi menjadi ada pesaing-pesaingnya, juga bagaimana kita mengantisipasi terutama dari kami di Palinfo sendiri untuk melakukan pengamanan dalam menggunakan aplikasi ataupun juga akses internet kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya nanti biar para narasumber yang akan memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan ini menjadi kepada teman-teman di KY untuk bisa lebih aware terhadap keamanan di dalam berinternet. Demikian sampaikan ke Mas Jaya, saya kembalikan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ada atas sambutannya. Baik, kita langsung aja ke acara kita untuk sore hari ini. Sebelumnya pada siang hari ini kita sudah ada dua tokoh-tokoh besar di Indonesia ini, pakar-pakar yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama ada Mas Anwar. Mas Anwar ini sudah lama juga berkecimpung di dunia keamanan informasi, dan saat ini terakhir beliau lebih konsen di CBQ Global dalam melakukan sertifikasi ISO. Ini mungkin para peserta yang hadir pada siang hari ini sudah tidak asing lagi dengan Pak Ono Purbo. Pak Ono ini sudah banyak sekali pengalamannya terkait dengan dunia IT di Indonesia. Yang terbaru itu mungkin yang menarik adalah yang di Papua itu bikin BTS. Pak Ono ini juga sudah mempublikasikan hampir 40 lebih buku terkait dengan TIK-nya. Saya rasa mungkin untuk kesempatan pertama saya persilahkan dulu ke Mas Anwar untuk pemaparannya, Mas. Pada Mas Anwar kami persilahkan. Sorry, maaf. Saya tambahin dikit dulu. Ini di streaming ke YouTube. Ya. Sama direkam ya. Sok silahkan moderator. Oh ya, maaf, tadi saya lupa menginformasikan. Oh ya, kegiatan kita siang hari ini juga kita live-kan di kanal-kanal media sosial Pak Ono melalui YouTube-nya Pak Ono, dan kami di Komisi Judisial juga kita live-kan di YouTube-nya KY. Mungkin itu nanti untuk baik pertanyaan ataupun hal-hal yang dirasa mungkin agak terlalu teknis, mungkin bisa dibatasi aja karena ini kita live kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin itu kami persilahkan kepada Mas Anwar untuk dilanjutkan, Mas. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah di tengah corona seperti saat ini kita masih dapat bertemu dan kemudian saling bersilaturahmi. Walau mungkin agak sedikit berbeda rasanya, saat ini mungkin tidak seperti biasa bisa bersalaman tangan, bertatap muka langsung, dan bisa bertatap muka masih sih sebetulnya ya. Namun tidak bisa bersalaman ya. Tapi tidak mengurangi sebetulnya maksud dan tujuan daripada acara ini. Saya mohon izin tidak memperlihatkan wajah saya karena kenapa, ini udah agak gondrong rambutnya Bapak Ibu ya. Jadi rasanya kurang pas untuk merepresentasikan kondisi saat ini gitu. Beberapa kali sempat mau potong rambut tapi tidak urgent, takutnya malah kena tegur, nanti kita ikuti pemerintah lah apa adanya. Terima kasih kepada Pak Ada yang sudah menyiapkan dan kemudian mengadakan acara ini, yang mana di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini semua masyarakat banyak sekali beralih kepada penggunaan internet, tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial media yang paling banyak sebetulnya, tapi kemudian sekarang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan bekerja juga banyak sekali menggunakan internet. Terima kasih juga kepada Mas Jaya yang sudah memperkenalkan saya. Saat ini memang saya sendiri lebih banyak dalam beberapa tahun belakangan ini sibuk di dunia keamanan informasi, yang spesifik lebih khusus lagi adalah kepada standar-standar yang berhubungan dengan standar ISO. Baru beberapa minggu yang lalu kita sendiri juga membahas mengenai isu-isu terkait dengan cyber security, yang mana ini kita melakukan webinarnya juga, dan alhamdulillah diikuti oleh banyak sekali peserta, baik itu dari instansi pemerintah, kemudian dari pertahanan keamanan, BUMN, baik juga dari dosen-dosen dan kemudian dari para praktisi begitu. Nah, adapun topik kita kali ini adalah, saya kebetulan kemarin dihubungi dan kemudian diminta berbicara mengenai keamanan internet selama masa pandemi, ditinjau dari sistem manajemen keamanan informasi ya. Nanti mungkin saya tidak akan banyak spesifik sekali membicarakan konsep dan kemudian bagaimana pendekatan tata kelolanya, tapi saya akan lebih memaparkan terkait dengan bagaimana sekarang kondisi penggunaan internet semasa COVID-19 ini, dan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan aplikasi. Karena saat ini kita bukan berbicara lagi mengenai keamanan informasi semata, tetapi kita berbicara sebetulnya lebih kepada keamanan siber atau kemudian cyber security begitu ya. Ini baru-baru ini saya coba riset, karena untuk mendapatkan data terkait dengan penggunaan internet ini tidak ada data yang kadang itu datangnya per bulan. Kebanyakan data itu datangnya itu per tahun atau disediakan per tahun. Bahkan seperti APJI sendiri ini sudah rasanya terakhir itu mengeluarkan data itu sekitar tahun 2018 surveinya. Nah, ini saya ambil dari salah satu website Hotsuite ya, yang mana mereka juga sering melakukan survei-survei dan kemudian secara reguler juga menginformasikan terkait apa yang terjadi di internet atau di dunia cyber. Nah, berdasarkan survei di bulan April 2020, ini kurang lebih ada 7,7 miliar total populasi di dunia, yang kemudian ini semuanya terkoneksi kepada sosial media, Bapak Ibu. Artinya penggunaan atau populasi penetrasi kepada penggunaan internet saat ini hampir 55% ya. Dan kebanyakan koneksi ini
kurang lebih sekitar 66%. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, saya coba menyampaikan secara pelan-pelan, karena kesuksesan daripada webinar, kesuksesan daripada sharing ini juga sangat tergantung pada koneksi internet kita masing-masing. Apakah kita menggunakan operator internet yang seperti Telkomsel, Excel, Indosat dan lain-lain, atau mungkin kita menggunakan ISP di rumah masing-masing, mungkin ada yang pakai First Media, mungkin ada juga yang pakainya IndiHome dan lain-lain, atau mungkin juga ada yang masih di kantor menggunakan ISP yang memang Bapak dan Ibu, karena Komisi Yudisial ini kan ada di seluruh tidak hanya ada di Jakarta, tapi ada juga di beberapa daerah gitu kan. Saya nggak tahu menggunakannya nanti apa gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi penetration atau kemudian koneksi kepada internet ini, kurang lebih 66% itu atau sekitar 5,6 miliar ini adalah menggunakan handphone. Yang mana saat ini seringkali kita merasa bahwa lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena di handphone ini berevolusi dari yang tadinya hanya digunakan untuk sebagai media komunikasi untuk percakapan saja, kemudian berubah dari percakapan kemudian ke texting, yaitu SMS, ya. Kemudian berubah lagi dari texting, kemudian dia bisa digunakan untuk kamera atau berfoto. Kemudian berubah sampai saat ini kita bisa lihat bahwa handphone yang kita gunakan saat ini tidak hanya sebatas untuk mengabadikan momen-momen tertentu dengan mengambil foto-foto yang kemudian kita upload ke sosial media, tetapi juga untuk bertransaksi sehari-hari, tidak hanya sebatas untuk pesan-memesan barang-barang tertentu seperti di website e-commerce, namun juga ini bisa kita gunakan untuk membeli makanan yang sehari-hari kita akan konsumsi, atau kemudian bisa juga untuk memesan satu alat transportasi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya bahwa penggunaan sosial media saat ini, penggunaan handphone saat ini, ya, tidak lagi sebatas hanya untuk mencari informasi, tetapi sudah masuk ke transaksi, yang mana transaksi ini membutuhkan konfirmasi bahwa orang yang melakukan transaksi adalah orang yang memang memiliki authority, atau memang dia yang memiliki yang berhak untuk melakukan transaksi tersebut, dan kemudian bahwa memang item yang dia transaksikan ini akan memang dapat diterima oleh si pemesan tersebut berdasarkan waktu dan tempat, kemudian jenis produk yang memang diinginkan. Nah, kurang lebih kalau kita lihat lagi penetrasi untuk internet user saat ini ada kurang lebih sekitar 59% atau 4,5 miliar. Ini kurang lebih bayangan untuk di seluruh dunia. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial media seperti misalkannya Facebook, atau kemudian LinkedIn, atau kemudian Instagram, ya, ini cukup besar sekali, karena memang berdasarkan surveinya sendiri, atau kalau kita lihat dari datanya ABGI, sebetulnya penggunaan sosial media ini khusus untuk di Indonesia itu paling tinggi penetrasinya, sedangkan untuk global ini kurang lebih 49%. Artinya apa? Artinya individu-individu atau masyarakat kita atau kita sendiri ini sangat aktif menginformasikan kegiatan daripada kita masing-masing, yang mana sebetulnya harus kita pahami informasi-informasi yang kita kemudian sampaikan di sosial media ini, apakah ini sifatnya informasi yang memang personal, atau informasi yang sifatnya mungkin pribadi, atau informasi yang sifatnya adalah umum, atau informasi yang memang kita sampaikan untuk hanya kalangan tertentu. Inilah yang menjadi salah satu PR di Indonesia yang kemudian saya bahas kemarin dalam webinar terkait dengan cyber security, yaitu mengenai cyber security.
yaitu terkait dengan cyber safety di society, di cyberspace begitu. Karena saat ini kita ketahui di Indonesia mungkin masih sangat kurang sekali terkait dengan regulasi-regulasi mengenai bagaimana perlindungan atau kemudian pengamanan atau rasa aman yang diciptakan di dunia cyber khususnya begitu. Karena kalau kita berbicara mengenai keamanan, ini tidak hanya bicara keamanan fisik, tapi bicara mengenai keamanan siber. Nah, ini gambaran dari data per April 2020. Ini kalau saya tidak salah, kurang lebih tanggalnya itu tanggal 20 April kalau saya tidak salah. Ya. Ini adalah gambaran dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan ya oleh kita ya dalam berselancar di dunia cyber atau cyberspace ya. Karena memang kalau coba kita pahamin, tadi saya sampaikan cyberspace. Jadi cyberspace ini adalah interaksi antara orang ya dan kemudian teknologi ya dan kemudian layanan di internet. Jadi Bapak Ibu ini kalau Bapak menggunakan satu device, apakah itu handphone, apakah itu laptop ya, kemudian Bapak mengakses ke satu aplikasi, Ibu mengakses ke satu aplikasi ya menggunakan internet, yang mana aplikasinya ini mungkin bisa saja diselenggarakan oleh institusi-institusi atau organisasi-organisasi yang berbeda-beda ya. Nah, dan ini semua terkoneksi di internet, itulah yang namanya cyberspace. Sehingga sangat perlu rasanya kita melindungi ya kegiatan-kegiatan atau kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di cyberspace ini. Dan perlu diingat bahwa ketika kita melakukan aktivitas di internet, ini kita sudah memiliki perwakilan Bapak Ibu di sana. Perwakilan inilah yang disebut avatar kalau dalam satu istilah di salah satu standar, yaitu standar terkait dengan keamanan siber berdasarkan ISO IEC 27032. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa paling banyak individu itu melakukan akses kepada internet ini menggunakan smartphone. Kalau kita lihat di sini sekitar 76%. Kemudian disusul oleh laptop atau komputer ya, ini sebanyak 45% ya. Dan disusul kembali oleh desktop ya, artinya yang tidak bergerak 32%, dan kemudian tablet ya. Tablet device sekitar 22% ya. Nah, yang menarik adalah saat ini kita seringkali melakukan transaksi melalui handphone, yang mana di sana ada banyak sekali aplikasi, kemudian kita memasukkan beberapa informasi yang saya seringkali memperhatikan informasi ini sifatnya sangat-sangat pribadi. Kenapa saya katakan bahwa informasi ini sifatnya sangat-sangat pribadi? Karena memang berdasarkan regulasi di Indonesia sendiri, undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi masih belum disahkan, masih bersifat draft. Walau memang sudah ada peraturan menteri terkait dengan data pribadi, yaitu peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016. Dan kemudian ada lagi definisi terkait dengan apa itu data pribadi. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, di sana dibedakan mengenai data pribadi dan data perorangan. Tetapi istilah ini di draft Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, tidak digunakan. Di sana digunakan istilah data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat khusus. Dan semua data ini sifatnya dilindungi oleh negara. Tetapi kalau kita lihat lagi kepada PP 71 tahun 2019 ya, bahwa di sana dikatakan data yang dikelola oleh institusi swasta atau private ini dapat diletakkan datanya
tidak di Indonesia, sedangkan data yang sifatnya dikelola oleh pemerintah ini wajib diletakkan di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang mungkin menjadi tantangan atau kemudian menjadi perlu Bapak dan Ibu ketahui sebetulnya apakah ketika Bapak dan Ibu melakukan satu aktivitas di satu aplikasi atau kemudian satu aktivitas di internet, apakah sebetulnya data-data Bapak Ibu tadi itu memang masih bisa dilindungi oleh negara, atau apakah memang data-data Bapak Ibu tersebut terlindungi oleh organisasi itu sendiri, begitu. Karena memang kalau kita bicara konteks daripada keamanan siber, ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi terkait dengan sukses atau tidaknya pengelolaan keamanan ketika kita bertransaksi atau kemudian ketika kita melakukan aktivitas di internet, yaitu dari kita sendiri, bagaimana cara kita memahami dan bagaimana cara kita melakukan transaksi dan aktivitas, kemudian dari organisasi atau dari pemilik aplikasi, bagaimana sebetulnya good governance atau IT governance dari organisasi tersebut. Dan kemudian yang ketiga, yang juga dalam konteks Indonesia Raya masih juga belum tersedia, infrastruktur atau yang dikenal dengan IIKN, Informasi Infrastruktur Kritikal Nasional Indonesia. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ketika kita menggunakan smartphone, kita menggunakan laptop, kita menggunakan desktop, ketika kita menggunakan tablet, ini semua terkoneksi melalui internet service provider, yang mana itu adalah infrastruktur informasi kritikal nasional pada dasarnya dan seharusnya. Hanya memang regulasinya yang dahulu itu di awalnya jadi perpres, sekarang berubah menjadi peraturan badan, masih dalam bentuk draft di Badan Siber Sandi Negara. Sampai saat ini, sampai hari ini belum juga, sepengetahuan saya belum juga dirilis, begitu. Nah, ini penyebaran datanya. Jadi kalau kita lihat dari sini sebetulnya paling besar, paling banyak, 2 besarnya bisa dilihat koneksi ini dilakukan melalui melalui mobile phone dan kemudian laptop. Yang mana harus kita pahami sama-sama, seringkali ketika kita menggunakan handphone, ya, ini Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan Apple, ada yang menggunakan Samsung, ada yang menggunakan OVO, ada juga yang menggunakan merek-merek yang lain, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk agar mudah membuka key-nya, agar mudah membuka handphonenya, maka store fingerprint atau ada yang face recognition, yang mana kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 24 dan saya belum bisa mengacu ke draft RUU PDP, tapi sebetulnya di sana juga sudah cukup berbunyi juga mengenai biometrik data, yang mana hal ini dilindungi oleh negara, tapi saya tidak tahu apakah perangkat-perangkat atau device-device ini semua memang sudah dipaksakan atau kemudian sudah dimintakan data-datanya tersimpan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi pertumbuhan dari penggunaan internet atau digital activity pada saat COVID-19, kita lihat di sini ini meningkat luar biasa besar. Artinya ketika peningkatan ini terjadi sangat signifikan atau secara signifikan, maka tentunya ada risiko-risiko yang terjadi di sana. Karena kenapa? Karena semakin banyak aktivitas di dunia cyber, tentunya penjahat-penjahat cyber juga memiliki lebih banyak data untuk di mining atau kemudian untuk dicuri. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk
streaming ini kurang lebih 57%. Seperti hari ini kita streaming di YouTube ada 2 kanal yang digunakan, satu kanalnya Komisi Yudisial dan kemudian satunya lagi kanalnya salah satu panelisnya kita. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau dilihat di sini ya, ini adalah terkait dengan waktu yang dihabiskan di mobile application atau kemudian waktu yang digunakan ketika mengakses aplikasi ini di menggunakan handphone ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan web traffic ini juga bisa dilihat Bapak Ibu ya. Banyak yang menggunakan, kalau Pak Ono tadi menggunakannya Linux ya. Nah, tapi mungkin browsernya sama. Nah, ini ada Chrome di sini 63,7%, ada Safari yang yang kebanyakan digunakan oleh Apple 18,4%. Ada kemudian Firefox 4,4% dan kemudian ada kemudian Samsung Internet dan Internet Explorer yang sekarang ini yang dulunya sempat berjaya sekarang pembagiannya hanya kurang lebih sekitar 1,7%. Nah, sehingga tentunya pertumbuhan terkait dengan jumlah aktivitas atau jumlah subscribe atau jumlah user ya dalam hal ini atau jumlah individu yang mengakses kepada internet ini menimbulkan apa? Menimbulkan terjadinya perlambatan atau kepada kecepatan internet itu sendiri. Ini kalau kita lihat di beberapa negara memang malah menjadi lebih baik Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat Indonesia, kecepatan internetnya turun kurang lebih sekitar minus 4,4% ya. Mungkin tadi karena webinar, terus kemudian streaming online, kegiatan-kegiatan training online, ini juga banyak sekali, working from home yang juga kemudian rapat-rapat online ya, ini banyak sekali digunakan sehingga konsumsi internetnya membutuhkan bandwidth yang besar sehingga akhirnya speed internetnya juga ikut turun. Nah, ini kita lihat Indonesia di sini ya. Kemudian sekarang saya mau lihat bagaimana di Indonesia sendiri. Indonesia sendiri berdasarkan data dari APJI tahun 2018 itu pengguna internetnya ada kurang lebih sekitar 171 juta. Dan ini secara penyebarannya lebih banyak di Pulau Jawa sekitar 55,7%, yang mana aktivitas di sosial medianya ini sekitar 18,9%, dan hampir secara keseluruhan ini 96,6% ini terkoneksi melalui cellular phone. Artinya apa? Cellular operator artinya apa? Ini terkoneksinya dari Telkomsel, dari XL, dari Indosat, kemudian dari dari Smart ya. Yang mana sebetulnya infrastruktur di ISP cellular operator ini adalah termasuk dalam kategori IIKN, yaitu informasi infrastruktur kritikal nasional. Sayangnya memang dari sisi regulasi terkait dengan infrastruktur ini, untuk telekomunikasi itu aturannya baru hanya sebatas bahwa data kita, data pengguna handphone atau data pengguna SIM card, ini sekarang sudah ada regulasinya, peraturan menteri nomor 14 kalau saya tidak salah, atau nomor 12, kayaknya nomor 12 tahun 2016 ya, bahwa pengelolaan data pemilik SIM card ini harus menerapkan kaidah-kaidah sistem manajemen keamanan informasi. Hanya memang dalam penerapannya ini terletak pada data manajemen saja, atau kemudian beberapa provider ini meletakkannya kepada server database-nya saja. Padahal kita tahu pertukaran informasi pribadi untuk aktivasi nomor handphone ini tidak hanya di server database-nya, tapi mulai dari apa? Mulai dari front desk-nya, mulai dari customer service-nya. Makanya sempat beberapa
bulan yang lalu kejadian di salah satu operator yaitu Indosat, di mana SIM card dikeluarkan bukan untuk pemilik atau kemudian pemilik sah daripada nomor tersebut, tetapi kemudian ini bisa terbit nomornya itu sendiri, sehingga terjadilah beberapa insiden keamanan informasi, insiden keamanan siber juga, yaitu beberapa rekening atau beberapa akses daripada pemilik handphone ini, pemilik nomor itu berpindah tangan kepada orang lain sehingga menyebabkan kerugian dalam bentuk finansial begitu. Nah, inilah yang mungkin seharusnya lebih dilihat lagi bagaimana ketika kita bertransaksi atau ketika kita berkomunikasi atau beraktivitas menggunakan internet, karena tidak lagi berada di dalam lingkungan yang bisa kita kontrol. Ada banyak sekali stakeholder di sana. Ada stakeholdernya tadi operator, atau stakeholdernya tadi pemerintah dalam konteks membuat regulasi. Ada lagi konteksnya tadi organisasi yang mereka tergantung kepada IT governance-nya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Dengan begitu banyaknya koneksi atau kemudian aktivitas yang terhubung dengan internet, ya, apakah sebetulnya aman? Ini pertanyaan besarnya, ya. Nah, sedangkan ada juga pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada kita sendiri sebagai user, ya, dalam hal ini yang menggunakan jasa atau menggunakan aktivitas di dunia cyber. Apa-apa saja sebetulnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita sebelum kita terkoneksi atau sebelum kita melakukan aktivitas di internet, ya. Nah, saya perlu sampaikan sedikit, ada 5 isu yang di-highlight, ada 5 isu sebetulnya yang perlu kita perhatikan dalam konteks keamanan siber dan kemudian keamanan informasi yang perlu kita perhatikan. Ini mungkin agak sedikit teknis, saya mohon maaf ya istilah-istilahnya, tapi nanti ada penjabaran yang lebih ada hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan kesimpulan, dan kemudian ada tips dari saya apa yang perlu kita pertanyakan sebetulnya. 5 hal ini ya itu adalah saya sempat memang kebetulan kan Komisi Yudisial ini teman-teman hukum semuanya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti silakan ditanyakan saja gitu. Ini agak teknis sedikit soalnya, tapi perlu juga diketahui. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada istilahnya adalah social engineering attack, ya. Ini adalah kegiatan atau satu aktivitas ya untuk mengambil informasi-informasi kita dari perspektif sosial atau kemudian hal-hal yang berhubungan dengan sosial media begitu. Ibarat kata ini adalah teknik menguping. Nanti saya akan jelaskan ada 5 teknik yang biasanya digunakan. Kemudian ada lagi yang istilahnya ini hacking, ya. Hacking ini Bapak Ibu saya yakin sudah sering dengar. Yang mana hacking ini dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dia mencoba untuk masuk kepada kita punya aplikasi atau kepada kita punya informasi, baik itu informasi itu email, baik itu laptopnya kita sendiri, baik itu handphonenya kita, agar dia bisa ambil kontrol daripada informasi yang kita miliki saat ini. Nah, ini yang kemarin sempat saya diskusikan juga dengan teman-teman, khususnya di Badan Siber Sandi Negara, karena teknik yang juga dilakukan perlu, yaitu penetration test ya, untuk bagaimana kita melihat sejauh apa sih sebetulnya keamanan sistem elektronik, keamanan aplikasi, keamanan datanya kita. Ini juga perlu kita uji dengan yang disebut istilahnya itu adalah pentest. Saya sempat sampaikan kepada teman-teman di BSSN, kemungkinan nanti seperti keamanan informasi juga, sebaiknya ini dibikinkan whitelist-nya atau kemudian terdaftar di Badan Siber Sandi Negara, sehingga pelaku-pelaku teman-teman yang memang bermain di area-area yang putih ya
mereka sendiri mendapatkan legitimasi, dan user dalam hal ini organisasi, apakah itu komisi yudisial ataupun organisasi lainnya, dia tahu betul bahwa orang ini memang bukan hacker berniat tidak baik, bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengoperate atau mengambil mengambil alih satu sistem elektronik atau satu aplikasi, itu lain soal. Tetapi bahwa dia tidak melakukan itu karena itu adalah aktivitas hacking, nah inilah yang perlu diketahui sehingga Bapak Ibu merasa aman ketika menggunakan jasanya mereka. Kemudian ada lagi yaitu malicious software atau malware. Nah, ini banyak sekali kita ketemukan, yaitu software-software yang sebetulnya membawa virus-virus yang berbahaya, yang tujuannya adalah untuk mengambil data-data atau mengambil informasi-informasi yang dimiliki oleh user atau dimiliki oleh kita masing-masing. Datangnya sifatnya macam-macam. Ada kemudian juga spyware dan unwanted software yang kemudian secara definisi ini hampir sama. Nah, kegiatan-kegiatan ini banyak sekali dilakukan yang mungkin sifat kegiatannya, istilah katanya ini kalau di dalam keamanan informasi itu kita pernah dengar mungkin istilahnya adalah phishing. Ya, phishing ini adalah satu istilah ya yang kemudian perlakuannya biasanya mengirimkan email. Phishing itu dilakukan dengan mengirimkan melalui email, ya, yang tujuannya untuk mendapatkan informasi pribadi dari seseorang. Ya, misalkan kalau Bapak Ibu ingin bertransaksi mobile banking, ya, itu seringkali dikonfirmasi kartu kredit atau kemudian mobile banking itu sendiri, ya, misalkan nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat email sekarang, dan kemudian nama ibu kandung. Nah, mereka ingin mendapatkan informasi-informasi ini melalui phishing, ya, yang biasanya phishing ini datang dari email, kemudian dia mengarahkan kita untuk mengklik salah satu atau kemudian bagian yang ada di email itu, kemudian nanti kita akan dibawa pindah kepada kepada satu alamat website yang lain. Ini biasanya disertai dengan gimmick, hadiah-hadiah gitu. Ada lagi pretexting. Pretexting ini mungkin ini teknik untuk mendapatkan informasi juga, ya. Ini biasanya Bapak Ibu mendapatkan email, dia bercerita, ya. Mungkin ada yang pernah mendapatkan email, dia bercerita dia berasal dari satu negara, kemudian negara tersebut sedang berkembang atau sedang kesulitan macam-macam, ya. Dia sedang mengembangkan usaha, ya. Kemudian dia meminta kerjasama, yang sebetulnya kerjasama ini sehingga Bapak merasa tertarik dan Ibu merasa kasihan, kemudian memberikan informasi. Padahal tujuannya adalah mencoba mencuri informasi pribadi daripada Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini disebut dengan pretexting ketika dia membuat satu skenario. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan memberikan tawaran-tawaran, yaitu misalkan ngambil film gratis, terus kemudian musik gratis, atau sekarang itu streaming kan banyak tuh yang kayak Indo Cinema, saya lupa nama websitenya, itu banyak sekali untuk nonton gratis, yang sebetulnya dia ini tujuannya adalah untuk mengelabui Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu mengklik, kemudian dia bisa mengakses kepada Bapak dan Ibu punya yang namanya handphone, yang namanya laptop. Dan ini tidak saja sebetulnya teknik baiting atau mengumpan seperti kita memancing ikan ini, kita memberi umpan. Ini tidak hanya tekniknya sebetulnya melalui internet saja. Pernah kejadian itu malah di 2018 kalau saya nggak salah. Ini tekniknya ini malah secara fisik, ya, secara fisik itu menargetkan lembaga-lembaga pemerintah. Dia itu mengirimkan CD, ya,
CD compact disc, mungkin sekarang kita udah jarang lihat gitu ya. Nah kemudian CD ini dikirimkan dan kemudian seseorang yang menerimanya akan merasa penasaran untuk membuka CD ini. Dia masukkanlah kepada laptopnya dan dia install yang ternyata itu berisi virus ya. Nah ini adalah teknik-teknik terkait dengan social engineering atau teknik terkait dengan meletakkan unwanted software. Nah, ada banyak sekali teknik-teknik yang dilakukan. Namun pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk mengambil data pribadi ibu, bapak dan ibu. Ada juga misalkan dengan mengobservasi, melihat aktivitas bapak dan ibu di sosial media, ya, misalkan di Facebooknya, dia bisa lihat hari ini kemana, besok kemana, ya, kemudian tinggalnya di mana, ya, liburannya seperti apa, anaknya siapa, ya. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini adalah hasil dari survei daripada Ernst & Young. Ini biasanya saya ada linknya, ini kok nggak ada linknya gitu ya. Di sini kalau dilihat ini ada kurang lebih 6,4 miliar, ya, 4 miliar email palsu Bapak Ibu yang dikirim setiap harinya. Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat di alamat emailnya Bapak dan Ibu, email yang tidak dikenal dan kemudian menarik untuk dibuka, ya, itu bisa jadi fake email, ya, karena tujuan mereka sebetulnya adalah mendapatkan informasi-informasi personal yang kurang lebih terjadi tahun 2017 sampai dengan 2018 itu ada 2 miliar data personal yang dapat diakses sehingga kemudian terkompromis. Dan ini baru-baru saja terjadi kemarin ketika kepolisian menangkap salah satu saya lupa namanya, salah satu bukan pegiat dia sebetulnya, tapi dia melakukan hoax lah sepertinya, yang ternyata dilihat ke belakang bahwa informasinya dia sudah dihack sehingga sehingga sudah terkompromis, yang ternyata bukan dia lagi. Walau ini masih dalam proses, kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Namun yang saya ingin sampaikan adalah ini yang perlu juga diatur, ya, terkait dengan cyberspace safety atau cyber safety saya sampaikan, sehingga kita ketika terkoneksi kepada internet, bertransaksi di dunia cyber, kita merasa aman begitu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kurang lebih berapa sih kehilangan data? Biaya average cost atau biaya yang dikeluarkan per tahun terkait dengan aktivitas ini. Ini kurang lebih 3,6 juta US dollar, yang mana mungkin dengan adanya COVID-19 ini bisa jadi ini akan lebih tinggi lagi, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya seberapa besar sih concern kita terhadap pengelolaan atau penyalahgunaan penggunaan personal data, ya. Secara global rata-rata itu sekitar 60%, ya. Dan Indonesia sendiri sangat concern masyarakatnya terhadap pengelolaan data pribadi. Di sini ada kurang lebih 60% tingkat kepedulian masyarakat terkait dengan penyalahgunaan penggunaan data, sehingga sempat dalam beberapa waktu yang lalu ketika banyak pinjaman-pinjaman online, ya, atau kemudian yang kita kenal dengan P2P, alhamdulillah OJK bereaksi dengan cepat dan kemudian meminta semua P2P yang legal, ya, yang terdaftar di OJK ini wajib atau mandatory menerapkan satu standar, yaitu standar ISO IEC 27001/2013 sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016. Nah, sehingga pemerintah hadir di sana dan ini menekan isu terkait dengan penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, ini mungkin bisa diperluas untuk sektor-sektor yang lainnya, begitu. Nah,
saya mau sedikit menyampaikan sebetulnya konsep keamanan informasi dan konsep keamanan siber itu sama, yaitu berdasarkan kepada 3 hal, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua itu integrity atau integritas, yang ketiga itu adalah ketersediaan atau availability. Nah, kalau di dalam konteks informasi Bapak Ibu, ya, karena ini konteksnya adalah pandemik, sebetulnya lebih tepat ketika kita berbicara ini adalah konteks keamanan siber, karena informasi itu lebih luas daripada siber. Informasi itu sendiri, Bapak Ibu, yang kertas itu informasi. Sedangkan kalau siber itu adalah digital data. Nah, sementara ketika kita terkoneksi kepada internet dengan perspektif 3 hal tadi, interaksi terkait dengan teknologi, layanan, dan kemudian orang, maka ini adalah sebetulnya data elektronik, ya. Nah, yang dimaksud confidentiality di sini sama, bahwa informasi itu tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berwenang, gitu. Artinya ketika kita mengupload satu data kepada satu aplikasi, pastikan memang Bapak dan Ibu ini sudah sudah tahu resikonya ketika Bapak upload. Memang boleh Bapak tampilkan informasi tersebut, Ibu tampilkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, integrity. Nah, ini adalah terkait dengan akurasi atau kelengkapan informasi tersebut. Kalau memang dia sifatnya adalah verifikasi datanya kita yang memang itu menjadi identitasnya kita, nah maka akurasi dan kelengkapan data ini sangat penting sekali. Makanya pemerintah sendiri sudah mengakui melalui PP 71 tahun 2019 terkait dengan digital signature. Karena digital signature ini memastikan terkait dengan identitas seseorang atau identitas daripada perwakilan daripada orang di dunia maya, baik itu untuk untuk dokumen atau untuk hal lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, availability. Informasinya digunakan pada saat dibutuhkan. Artinya ketika Bapak Ibu menggunakan satu aplikasi, ya, Bapak Ibu dapat mengakses informasi yang ada di aplikasi tersebut dan Bapak Ibu dapat mengontrol informasi yang ada di aplikasi tersebut. Sehingga dalam konteks peraturan Menteri nomor 20 itu, Bapak Ibu punya hak untuk meminta kepada salah satu aplikasi ketika Bapak Ibu tidak menggunakan lagi atau tidak ingin digunakan datanya, agar data Bapak dan Ibu dihapus. Dan cukup baik di draft peraturan undang-undang rencana RUU PDP, di sana dikasih batas waktu kalau saya tidak salah 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam organisasi atau aplikasi ini harus menghapus data itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Anwar, izin 5 menit lagi ya, Mas. Oke, ini sudah mau selesai. Oke, dan kemudian konsep ini berdasarkan apa? Bapak Ibu harus melihat kerahasiaan, integritas, dan availability ini berbasiskan kepada risiko. Artinya, kita harus tahu ketika kita ingin mengakses, risiko apa yang dimiliki. Nah, risiko dimaksud di sini, ya, ini adalah slide terakhir, Mas Jaya dan Bapak Ibu sekalian, ya. Pertanyaannya adalah apakah itu aman, ya. Jadi kita masing-masing individu dapat melakukan analisis resiko terhadap 3 hal tadi dengan konteks yang tentunya kita harapkan, ya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan internet terkoneksi ke Facebook, Bapak Ibu menggunakan internet terkoneksi ke ke e-commerce, kalau di sini ke sosial media. Ini saya menggunakan logonya, sebetulnya maksud saya tadi menyebutkan di sini ini sosial media. Kemudian e-commerce untuk melakukan transaksi, mobile banking Bapak Ibu untuk bertransfer dana, kemudian untuk streaming, misalkan Netflix, YouTube dan lain-lain, atau kemudian Bapak Ibu melakukan komunikasi, apakah itu seperti yang kita gunakan hari ini ada 2 layanan, yaitu YouTube dan kemudian Zoom, ya, atau dari WhatsApp itu sendiri. Nah,
pertanyaan mendasar yang Bapak Ibu perlu tanyakan sebelum terkoneksi ke semua aplikasi ini adalah ada 6 hal yang coba saya garis bawahi. Pertama adalah apakah aplikasi yang kita gunakan ini meminta permission access, ya? Karena ketika meminta permission access, disitulah Bapak Ibu menggaranti bahwa mereka boleh mengakses data Bapak dan Ibu tersebut. Yang mana harus diketahui accessibility ini tentunya sebetulnya untuk memudahkan penggunaan layanan tersebut, yang mana ini bisa disetting sebetulnya dari handphone Bapak Ibu sendiri. Walau beberapa aplikasi tidak menyediakan settingan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apa saja permission access yang diminta? Misalkan minta kepada storage, Bapak Ibu akan kasihkah ketika foto-foto Bapak dan Ibu ini bisa diakses? Mungkin kalau memang si aplikasi providernya ini cukup menerapkan IT governance yang baik, dia tidak akan akses, dia hanya meminta akses. Tetapi kalau tidak baik, dia akan minta akses dan dia akan akses. Itulah yang pernah terjadi di beberapa aplikasi, sehingga kemudian ada regulasi terkait dengan camilan, kamera, mikrofon, location saja yang boleh. Nah, misalkan dia minta akses lagi, kontak, berarti dia bisa mengakses kontaknya Bapak Ibu. Misalkan dia minta akses lagi, location dan lain-lain. Bapak Ibu bisa tentukan sebetulnya akses mana yang mau diberikan. Jadi tidak serta-merta semua akses ini bisa perlu Bapak Ibu aktifkan. Yang ketiga adalah apakah ada kebijakan terkait data privacy atau menerapkan standar privacy. Di Eropa sudah ada yang namanya GDPR, ya. Nah, sedangkan di Indonesia belum ada, baru ada regulasinya sendiri. Mudah-mudahan dengan ada PDP-nya nanti sudah RUU PDP dan ada undang-undang PDP ini dapat mengakomodir pertanyaan ketiga ini. Tetapi paling tidak ketika dia ada kebijakan data privacy, ya, ini sudah menunjukkan intentionnya dia dan maksudnya dia. Yang keempat, apakah aplikasi tersebut comply dengan regulasi. Alhamdulillah di Indonesia PP 71 tahun 2019 itu sudah meminta semua sistem elektronik wajib terdaftar ke Kominfo, ke PSE Kominfo, dan kemudian wajib menerapkan sertifikasi yaitu indeks kami atau kemudian sertifikasi ISO 27001 tergantung kepada kategorisasinya. Artinya Bapak Ibu bisa lihat aplikasinya sebetulnya sudah comply belum dengan regulasi. Kemudian yang kelima, apakah aplikasinya melakukan data mining? Ini mungkin agak sedikit sulit, tapi Bapak Ibu ketika menggunakan handphone, ini ibarat kata cara termudah untuk melakukan pengecekan. Ini Bapak Ibu bisa masuk ke setting ya di handphonenya, terus kemudian lihat penggunaan baterainya, baterai usage-nya, terus lihat background-nya. Kalau dia Bapak Ibu aktif cuma 30 menit tapi kemudian backgroundnya aktifnya itu lebih dari 30 menit, berarti ketika Bapak Ibu tidak gunakan, dia masih aktif. Ada potensi dia sebetulnya melakukan data mining. Jadi Bapak Ibu nanti silakan cek di masing-masing handphonenya aplikasi mana saja. Ini biasanya banyak aplikasi gaming. Biasanya banyak. Walau Google sendiri kalau saya tidak salah, coba nanti dilihat. Nah, kemudian yang keenam adalah apakah pengelola aplikasi ini memiliki rekam jejak yang baik? Tentunya Bapak Ibu harus mencari informasi ini di internet, ya kan? Artinya banyak melakukan riset untuk ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, keenam pertanyaan ini perlu kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan layanan yang ada di internet. Baik, terima kasih Mas Jaya. Mungkin ini hal singkat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa berguna. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Jaya.